3 orang pelaku hingga saat ini masih bebas dan belum juga terungkap identitasnya. Kita akan bahas bersama pengamat kepolisian ISES, Bambang Rukminto yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak Bambang. Malam Mbak Nisa. Pak Bambang, ada kesan bahwa sulit sekali ya, 8 tahun berlalu masih ada 3 dari 11 orang yang bahkan ini ciri-cirinya hanya diberikan secara tertulis, tidak ada foto, tidak ada sketsa. Kenapa ada kesan seperti itu? Apa memang sesulit itu untuk mengungkap kasus semacam ini? Ya, karena kalau saya melihat kasus ini kan bukan kasus delik aduan, karena dari delik hukum biasa yang sebenarnya tidak terlalu sulit lah untuk membuktikan bahwa ini ada tindak kejahatan. Korban sudah ada, malah yang terjadi adalah 2 orang. Salah satunya korban di bawah umur yang kemudian juga ada tindakan pelecehan seksual dan kekerasan seksual seperti itu. Seharusnya polisi lebih serius dalam mengungkap kasus ini gitu. Dengan 11 terduga pelaku dan kemudian ada 8 yang sudah ditersangkakan, artinya informasi terkait itu sudah sangat jelas, sudah sangat clear. Hanya saja bagaimana kemauan dari kepolisian untuk mengungkap itu dengan serius. Kepolisian itu memiliki perangkat, gitu, memiliki scientific crime investigation untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus-kasus pidana seperti itu. Makanya kalau hanya sekedar tadi sampaikan Polda Jawa Barat di BAP-nya saat di Polda dicabut itu malah menjadi aneh gitu loh. Jadi bukan alasan ya, justru malah menjadi alasan balik ini kenapa hanya karena dicabut kok bisa sampai dicabut BAP-nya kemudian menjadi penghambat 3 orang ini ditangkap begitu ya? Benar, kepolisian seharusnya tidak hanya sekedar berdasarkan pengakuan dari saksi-saksi saja gitu loh. Apalagi kalau ini saksi-saksinya sudah 8 kemudian dicabut itu akan memunculkan pertanyaan mengapa itu dicabut. Selain itu mereka juga sudah ditersangkakan, artinya ada bukti-bukti lain yang seharusnya dikejar oleh kepolisian gitu loh. Mengapa itu terjadi? Tentu masyarakat akan berasumsi kemana-mana, apalagi ini sudah 8 tahun bergulir dan tidak ada progres yang berarti terkait dengan 3 terduga yang sampai sekarang masih DPO seperti itu. Itulah kelemahan daripada polisi kita, karena polisi itu rata-rata tamat SMA kursus 3 bulan di puncak sana atau di namanya langsung jadi polisi. Nah itulah kelemahan daripada negara kita. Harusnya polisi itu kuliah 4 tahun, kuliah sarjana hukum atau sarjana ekonomi atau sarjana yang potensial lainnya. Tapi ini cuma tamat SMA atau tamat SMP kursus 3 bulan jadi polisi, gagah-gagahan gitu loh. Nah ini kelemahan yang pertama. Yang kedua saya lihat dari film itu, setelah sedikit lama baru terungkap ternyata perempuannya diproses. Kemudian cowoknya juga dibunuh. Nah sekarang dibuat jadi film ya, film pindah, jadi rame lagi, menambah hukumannya. Bila perlu itu karena perbuatannya sangat sadis, memperkosa gitu ya, dan membunuh cowoknya, itu harus dihukum mati. Namanya pelakunya itu pasti orang hebat. Memang benar, no violence, no justice. Apa-apa kalau tidak diperalkan, polisi kita ini tidak bisa bekerja. Seperti inilah polisi Indonesia. Harusnya kalau polisi kita profesional dan modern dan terpercaya, tidak perlu lama-lama. Bayangkan itu polisi itu sampai 5 tahun, 7 tahun itu berkas gitu. Jadi polisi itu adalah jadi tukang tulis buku, mencatat. Untuk apa itu berkas catat? Dikumpul di belakang, dikumpul di atasnya itu. Kasus 5 tahun lalu, kasus 6 tahun lalu, kasus 7 tahun lalu. Untuk apa kasus seperti itu? Update terbaru tentang kasus Vina ini, gue speechless lagi asli ya. Ini gue lihat dari akunnya Mbak Hoodie Kuning. Terus dia itu gambar tuh dari akunnya Opposite. Dan akun Opposite ini kalau udah posting nggak akan pernah salah gitu. Pasti udah ada backup-annya dan lain-lain. Linda, Egi, cenah mereka berumah tangga. Aduh gue nggak ngerti lagi nih. Ini dari akun Opposite ya. Tuh
Ternyata Egy dan Linda mereka sudah berumah tangga. Ini kalau bener udah gue nggak ngerti lagi, nggak, sumpah. Dari awal kalau gue bikin video tentang Vina tuh memang yang gue pertanyakan tuh si Lindanya nih, nggak tahu kenapa gue kuncinya kayak di Linda nih. Tapi ya itu, kalau udah akun opposite ini yang posting, aduh gue ada aja ya tiap hari ya update-nya nih. Ini sih kaget banget sih gue kalau ini emang bener ya. Nih tuh. Halo Pak Polisi Pak Rudi. Pak Polisi Pak Rudi yang merupakan ayah kandung dari almarhum korban laki-laki temannya Vina di Cirebon, kasus Cirebon. Kalau Bapak sempat, tolong agar Pak Rudi hubungi Hotman Paris atau tim Hotman 911. Kami perlu bicara dan diskusi soal kasus ini. Pak Rudi yang masih menjabat sebagai polisi, ayah kandung dari almarhum laki korban pembunuhan bersama-sama dengan Vina di Cirebon. Kalau ada yang tahu nomor WA-nya atau nomor IG-nya, mohon segera dikasih tahu ke Hotman atau ke tim Hotman 911 karena perlu diskusi kami sebagai kuasa hukum dari Vina. Hotman Paris, salam dari Bali.